Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in syai'in wal ulama'i wal anbiya'i wasyuhada wasyarifin wa ila abaina wa ila ummahatina wa azwajatina wa dzurriyyatina, khususan bagi Haji Gandul dan Masyarakat Sastra Allah wa ila rahmahum Bapak Ustadz Triwana Sudah Mubin dan Muhammad wa ila rahim jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan fi qaryah desa Benar desa Cimbal Jaya. Allah firman warhamhu wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil iman. Alhamdulillahirabbil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur, memberikan kesehatan. Semakin hari semakin kita diberikan ketentraman lahiriah dan batiniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat, nikmat masih bisa bertemu dongkap ulang sadayana di masjid nyaeta dina raraga nuntut ilmu yang semoga senantiasa menambah berkah di Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, kenabianna kaulah sadayana. Semoga Allah sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sadayana, pada kesempatan sore ini yaitu kita masuk kepada pasal yang ke-8 dari 116 pasal. Kita masuk ke pasal yang ke-8, yang mana judul dari pasal yang ke-8 ini adalah buahnya mengasingkan diri. Buahnya mengasingkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Man fa'ala qalba say'un misla muslatin yadkhulu biha midanun fikrah. Tidak ada sesuatu yang bisa memberi manfaat di dalam hati sebagaimana uzlah, yaitu mengasingkan diri, di mana akan masuk sebab uzlah itu luasnya berpikir. Sudah natah dia Allah deui nu bisa merek manfaat dina hate sebagaimana uzlah mengasingkan diri. Jadi uzlah itu mengasingkan diri.
Sebab dengan mengasingkan diri itulah akan muncul keluasan dalam berpikir. Nah, bagi seorang salik itu orang yang ingin berjalan menuju Allah, wajib hukumnya untuk melaksanakan uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri. Mas, maksudnya gimana mengasingkan diri? Kalau kita uraikan lebih dalam agar tidak salah paham, bahwa uzlah itu ada dua macam. Uzlah bil khos dan uzlah bil am. Uzlah bil khos itu yaitu mengasingkan diri ketika dalam kondisi yang khusus. Monggo Pak, monggo. Nggak apa-apa, situ aja. Yeah.
Nggak apa-apa. Udah? Maaf ya Pak. Kembali ibu-ibu, mari kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Karena pembahasan sore ini cukup penting, jadi tolong ibu-ibu perhatikan, tolong renungi, resapi, karena ini salah satu kunci bagi kita semuanya yang ingin berjalan menuju hanya bertuhan Allah. Itu ada beberapa hal yang salah satunya adalah yang harus dilakukan adalah uzlah. Uzlah ini dalam bahasa artinya mengasingkan diri. Cara cek Sundana teh ketapa. Hampir semua nabi melakukan ini. Nabi Muhammad sendiri pun uzlah di Gua Hira. Nabi Musa pun di lembah Bukit Tua. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Jadi uzlah ini adalah suatu hal yang harus dilakukan. Uzlah ada dua. Yang pertama adalah uzlah bil khos, yang kedua uzlah bil am. Uzlah bil khos itu uzlah yang khusus, waktu-waktu tertentu yang mana ini bisa dilakukan setiap malam ketika setelah tahajud. Ketika setelah tahajud ini, usahakan jangan langsung tidur, tetapi gunakan untuk merenung. Tidak hanya setelah tahajud, bisa siang hari pun ketika engkau menyendiri, engkau sehabis sholat zuhur, sholat duha, merenung, duduk bertafakur. Itulah cara kita untuk mengasingkan diri sejenak untuk hati menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang uzlah bil khos. Ini sering dilakukan oleh para orang-orang terdahulu. Kalau belum mengenal agama Islam, mereka ini tetapa. Tetapi jangan sampai seperti orang-orang yang tetapanya tujuannya niatnya selain Allah, karena ingin sugih, ingin mencari kesaktian dan sebagainya. Tidak. Tetapa di sini yang dimaksud adalah hati betul-betul hanya menghadap kepada Allah. Luangkan setiap hari, engkau harus ada waktu selain 5 waktu kepada Allah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa engkau menyendiri di ruangan khusus. Lamanya terserah. Mau setengah jam, mau 5 menit, 10 menit, terserah. Bisa siang, bisa malam, terserah. Cicing setelah engkau selesai sholat, zikir, wirid, tawasul mungkin. Setelah itu diam, duduk, diam. Di dalam diam ini ada suatu rahasia besar yang mana tidak semua orang melakukan ini sebenarnya. Kebanyakan orang kalau sudah tahajud ya sudah, kalau sudah sholat ya sudah, kalau sudah subuh atau isya ya sudah, buru-buru ya. Maka setiap hari
itu usahakan untuk uzlah secara khusus di waktu-waktu tertentu yang engkau bebas menentukannya kapan. Mungkin ini hal baru, tetapi ini adalah cara untuk mengasingkan diri dari gemerlapnya dunia, kesempatan untuk membersihkan hati. Jika seharian penuh kita berkutat dengan dunia, bisa sebelum tidur engkau merenung dulu. Mas, apakah harus sambil duduk? Tidak, engkau sambil rebahan bisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah hatimu hanya menghadap kepada Allah. Merenung atas semua dosa-dosa yang sudah kita lewati, kita lakukan. Merenung akan besarnya penciptaan Allah. Merenung akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan seharian tadi. Mungkin seharian tadi lupa, nggak sadar-sadar masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah, masih menyimpan emosi. Nah, di saat uzlah ini kesempatan untuk sebelum tidur melepaskan. Caranya gimana? Istighfar, kembalikan kepada Allah. Mohon ampun dan kembalikan rasa-rasa itu, rasa-rasa negatif itu, balikkan ke Gusti Allah. Ya, ini sebenarnya orang-orang terdahulu itu sering melakukan hal seperti ini, Bu. Cuman ada yang salah kaprah. Tetapa menyendiri ke hutan, niatnya bukan ketemu Allah, malah mencari selain Gusti Allah. Bukan itu yang kami maksud. Mas, apakah uzlahnya itu harus di kamar? Apa boleh di masjid? Di mana aja boleh, ya. Tapi kalau punya rumah ya di rumah aja, ya, di kamar atau di tempat sholat. Engkau duduk termenung, bisa sholat tobat dulu, bisa sholat hajat dulu, atau mungkin sholat sunnah yang lainnya. Setelah itu cicing we, coba cicing we, rasakan getaran-getaran kehidupan hatimu, tumbuhkan perasaan hanya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan uzlah bil khos ini untuk menetralkan, untuk mengosongkan hati yang mungkin seharian itu penuh dengan kepenatan dunia. Maka di sini penting amalan bagi kita semuanya yang dulu pernah kami sampaikan. Satu, menjaga wudhu. Yang kedua, uzlah. Ibu-ibu menjaga wudhunya masih jalan enggak? Lamun hitut langsung kecain tuh. Ijing. Padahal itu amalan wajib para kekasih Allah. Dalam kondisi yang longgar, jika kita batal atau hadas kecil, apalagi hadas besar, itu segera wudhu. Apa maksudnya? Itu untuk pengingat kita bahwa kita wajib terus-terusan menjaga kesucian hati kita. Itu sebagai pengingat kita untuk selalu menjaga kesucian hati.
Jadi menjaga wudhu itu sebagai pengingat kita, oh tas itu teh kudu wudhu, tas marah kudu istighfar sih gak gitu. Cuman dijaganya dengan wudhu. Habis pipis, kecai lah pipis ya. Ya itu langsung wudhu. Jadi wudhunya itu jangan cuman butuh pas sholat tok. Tidak hanya butuhnya pas sholat, tetapi setiap hadas kecil langsung wudhu. Itu sebagai pengingat, sebagai penjaga pengingat, melatih hati kita agar selalu ingat menggunakan sirul asror. Ketika kita melakukan dosa, segera sadar, segera bebersih, segera wudhu. Itu maksudnya Bu. Ibu-ibunya kok sewot kesalaki, wajar daerahnya kejal jalma. Lamun sadar selalu menjaga wudhu, akan Allah berikan kesadaran, segera istighfar, segera minta maaf. Telah dicicingkan. Perasaan-perasaan negatif, sewot, amarah, dendam, apapun itu, baik ke suami, anak, itu jangan kelamaan. 3 detik harus segera bereskan. Seperti membereskannya ketika kita hitut segera kecai neangan wudhu, gitu artinya. Kita tas makan naon eta setengah jam sekali. Hitut. Memang awalnya berat, tetapi lamun geus terbiasa enteng. Bahkan kalau enggak wudhu merasa tidak enak di hati. Ya. Itu ya Bu nggih. Untuk pengingat nggih, selain menjaga sholat 5 waktu juga menjaga wudhu. Menjaga wudhu artinya apa? Biar melatih hati kita sadar kalau jalma marah, jalma sewot, jalma ghibah, jalma dendam itu harwa bae jeung hitut, kudu segera wudhu. Kumaha? Jadi tembalan yang geus kajeng. Yang penting geus minta maaf. Kajeng. Yang penting geus minta Sing penting geus minta maaf. Geus gitu beres. Kembalikan ke Gusti. Tidak masalah. Kewajiban kita cuman sampai minta maaf, geus beres. Urusane dengan Allah beres, urusane dengan manusia juga sudah beres. Meskipun sana belum memaafkan, biarin aja urusan dia dengan Gusti Allah. Enak Bu. Gimana? Ya sama seperti itu ya, sama seperti itu. Jadi kewajiban kita yang penting sudah dilaksanakan. Karena apa? Dengan kita meminta maaf, itu rasa panas di dalam diri kita itu langsung hilang, langsung kembali kepada Gusti Allah. Gesplong. Kalau nggak minta maaf, apalagi nggak dapat maaf, itu akan menyiksa di hati teh, ya, akan menyiksa. Lama-lama bisa menjadi sakit badannya yang kalah. Ya ini benar. Ya. Makanya Rasulullah itu nggak pernah sakit. Kenapa? Hatinya dalam keadaan selalu
bersih, di dalam jiwa yang kuat terdapat badan yang sehat. Nah, itu. Oh nyatanya ini ibu-ibu sehat kabeh ya? Sehat. Ayeuna kan kersura aman. Ini gitu. Jadi kunci kesehatan itu sebenarnya di dalam jiwa. Maka penting menjaga kesehatan jiwa. Jangan sampai sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan orang stres, itu bukan. Sakit jiwa itu orang yang hatinya punya masalah hati dengan diri, dengan orang lain, anak, istri, dan tetangga, dan yang lainnya. Dan itu tidak segera dibereskan. Itu Bu. Maka ayo mulai sekarang gimana Mas biar bisa cepat ya langsung aja sawangan Gusti, lihatlah Gusti Allah. Kok saya sudah minta maaf, kok yang diminta maafin kok cicing wae? Sing nyicingken ya Gusti, enggak usah khawatir, enggak usah takut, itu pun ya Gusti Allah. Jangan dilihat jalmakna, ulah dilihat jalmakna, ulah kadeuleu jalmakna. Tetapi nu kadeuleu eta saha nu gerakkeun kitu? Saha nu gerakkeun cicing? Saha nu nyicingkeun, saha nu gerakkeun? Dialah Allah yang menggerakkan dan yang mendiamkan kita. Sing gerakkeun ya Allah, sing nyicingkeun ya Gusti Allah. Wis kepenak. Nah karena kok kita ini kadang terjebak marah, emosi. Kenapa? Karena kita pandangan hati kita memandang makhluk, tidak memandang Allahnya. Contoh, kok bapaknya dimintai uang, ngerti. Kita itu ngerti kalau bapak itu punya uang 100.000 ya. Tetapi waktu diminta cuma dikasih 50. Kira-kira ibu-ibu marah enggak? Kira-kira dina hati ganjil tuh. Nah, kalau ibu-ibu enggak melihat Allahnya di situ, pasti akan emosi. Jangan-jangan erek jeng ngibing. Jangan-jangan erek jeng. Nah, muncul perasaan negatif yang lainnya. Karena apa? Tidak langsung melihat Allahnya. Tuh, kembali. Penting bagi kita satu, tak ingatkan lagi untuk menjaga wudhu ya Bu nggih. Menjaga wudhu dan juga menjaga wudhu secara hakikat. Wudhu secara hakikat itu bagaimana? Ketika marah segera istighfar, segera kembalikan kepada Gusti Allah. Ketika sewa, dendam, emosi, ketika merasa sombong, merasa hebat, merasa alim, merasa soleh, merasa itu muncul, segera dibasuh jeung cai nak lain cai etak, tetapi cai nak wujudnya istighfar, kembalikan kepada Gusti Allah. Etak cai nak. Lamun badan tetap dijaga, hitut ya tetap wudu, kiih tetap wudu. Tetapi hati juga penting dijaga wudunya. Ulah sampai lilak-lilak teuing. 3 detik kudu langsung sadar.
kembalikan ke Gusti Allah. Bapakna kon dablek-dablek teuing, ulah sewot sing dablekne ya Gusti Allah. Tak gitu. Naona Bu? Dablekna? Hah? Iya, kumaha deui? Ya diingatkan ya. Secara syariat diingatkan Pak kini santai-santai ujung gitu ya. Kembali yang kedua selain wudhu adalah uzlah. Uzlah itu tadi ada dua, uzlah bil khos, yang kedua uzlah bil am. Khos itu uzlah di waktu yang khusus, bil am itu uzlah di tempat umum. Nah, maksudnya gimana? Nih. Uzlah bil khos itu kan tadi ketika kita merenung, menyendiri sebelum tidur, habis tahajud, habis sholat, sempatkan waktu untuk merenung, untuk ketemu Gusti Allah. Cicing merasakan Gusti Allah. Mas merasakan Gusti Allah itu gimana? Ya rasakan setiap detak jantungmu, setiap apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, di situ ada wujudnya Allah. Tidak ada diri kita, tidak ada alam semesta ini kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Dialah yang di dalam dan di luar. Dialah yang menyusun semuanya ini, sehingga tidak ada kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gelorakan itu dalam cicingmu, rasakan betul bahwa kita ini detak jantungnya yang menguasai Allah, gerakan kita yang menguasai Allah, nafas kita yang nafaskan ya Gusti Allah. Itu penting setiap hari engkau lakukan, barangkali 5 menit ya cukup, 10 menit ya cukup, sedaikna. Hiji eta. Nu kedua, uzlah bil am itu hati kita mengasingkan diri, tetapi jasad ini, raga ini masih kumpul dengan orang banyak. Ya tetap gawe, ya tetap kondangan, ya tetap bebantu, ya tetap pengajian, ya tetap ke sawah, tetapi hati kita tetap berusaha seperti tadi. Paham saya nggih? Tetap berusaha menemui wujud Allah. Nah ini, meskipun kita di tengah pengajian gini, hati kita terus berzikir, terus mengingat Allah semampunya, semengalirnya. Jangan dibuat-buat, jangan dipaksakan, tetapi mengalirnya. Kok pas naik motor tiba-tiba hati kita ini nyambung klik sama Gusti Allah, yaitu namanya uzlah bil am. Ketika kita bebantu, kita melihat, merasakan orang yang bekerja, orang yang masak, itu semua yang menguasai dan yang menggerakkan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan, termasuk yang menggerakkan diri kita, yang menguasai diri kita di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat, di dalam haji sekalipun, dan aktivitas apapun, hati kita senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan uzlah bil am. Maka Rasulullah bersabda, mohon maaf ini sabdanya Rasulullah ya, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Berpikir 1 jam atau sebentar itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bukan berarti enggak ngibadah, bukan loh ya. Artinya apa? Kita itu sejenak merenung, berpikir, bertafakur, menghadap kepada Allah sejenak, itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena hati kita sedang klik-kliknya berjumpa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi ngibadahnya dibarengi dengan rasa menyadari tentang ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam berpikir itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatannya orang awam. Yang kedua, tingkatannya orang khos. Yang ketiga, tingkatannya orang khawasul khawas. Apa bedanya? Yang kehiji, yang mereka pikirkan adalah mengenai kenikmatan dan karunia. Jadi orang awam itu lamun cicing teh yang dipikirkan kenikmatan dan kenikmatan dunia. Aduh, ngenah pari orang sambil rokok, gitu ya. Aduh, duit orang geus jenuh, gitu ya. Orang awam pasti akan memikirkan tentang kumaha carana hirup ngenah di alam dunia. Itu orang awam. Jadi lamun cicing pun, lamun sholat pun, lamun tahajud pun dina utekna kumaha carana dunia nak semakin jenuh. Nauzubillah ini dari kita sudah melewati itu, Bu. Lah kita dulu seperti itu nggih? Ya. Gitu nggih? Dulu kita seperti itu ya. Gimana caranya ibadah itu untuk ngatur Gusti Allah. Dulu Gusti Allah tak wacani sholawat ping 1000. Ben ngasih dagangan sing saya laris. Emangnya Gusti Allah bisa diatur dengan sholawat? Kalau Allah bisa diatur dengan sholawat, berarti Allah tidak maha kuasa. Berarti Gusti Allah bisa diatur makhluk. Jadikan sholawatmu itu sebagai rasa syukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Itu baru betul. Jangan untuk ngatur urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkat berfikirnya orang yang khusus. Apa yang difikirkan? Yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mereka berfikir mengenai janji-janji Allah dan pahalanya. Dengan cara seperti itu mereka menjadi giat menjalankan semua perintah Allah dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya yang telah dijanjikan. Ini masih khos. Tadi awam banget. Yang kedua ini sudah mulai memikirkan pahala dan surga. Jadi apa yang dilakukan untuk ibadahnya itu masih terngiang-ngiang pahala dan surga. Nges alus, nges ayak peningkatan daripada hayang dunia. Karena pahala dan surga itu termasuk akhirat. Berarti jalma nu hayang ibadah pahala hayang surga, berarti nges hayang akhirat. Eta nges mulai alus, tetapi masih dicelake ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tingkatan yang tertinggi yang ketiga ini yang harus engkau alami, yang harus kita raih, tingkatan khawasul khawas. Tingkatan orang yang semacam ini yaitu orang-orang yang sudah melepas dirinya dari kepentingan selain Allah. Bukan karena dunia, bukan karena akhirat, tetapi karena hanya semata-mata karena Gusti Allah. Cek gampangane geus hayang nana pasrah non wae nu Allah merek nu diberek Gusti Allah. Erek dibarak donya mangga, erek diberek akhirat mangga. Erek diberek sehat mangga, erek diberek gering yo mangga, erek diberek menghar yo mangga, erek diberek untuk benghar juga mangga. Itu orang-orang yang sudah tingkatan kekasih Gusti Allah. Geus teu hayang nanaon. Kerja ya tetap kerja, jualan tetap jualan. Ya.
Tetapi dalam hatinya sudah tidak hubud dunia, sudah tidak ada kepentingan selain Allah, manut sak dibereke Gusti Allah. Tapi hati-hati, bukan berarti ora mah manut helang ke sawah, lain gitunya Bu ya, lain gitu maksudnya. Naon diberek Gusti Allah, erek diberek benghar, erek diberek saetik, tetap tidak mempengaruhi hatinya berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa uzlah itu hanya sebagai pelantaran saja. Sedangkan yang utama orang beruzlah adalah tafakur, berfikir, merenung. Di dalam uzlah bil khos tadi, merenung, berfikirlah. Rasakan semua yang menguasai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enak Bu. Coba. Kalau nggak percaya, sebelum tidur ya. Sebelum tidur ibu-ibu kalau tidur lampunya dimatiin nggak? Nek dimatiin, coba diam. Renungi, rasakan perjumpaanmu dengan Allah. Pikirkan tentang alam semesta ini, siapa yang menciptakan. Fikirkan siapa yang menggerakkan alam semesta ini. Fikirkan siapa yang menguasai diri kita. Fikirkan siapa yang menggerakkan jantung kita. Fikirkan siapa yang menggerakkan matahari. Fikirkan siapa yang menurunkan hujan. Fikirkan semua siapa yang menguasai ini. Ya. Jadi para kekasih Allah itu sebelum tidur itu tetap hatinya berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang teu nya erek pindah yang geus we pindah. Untuk mikir nana. Ya. Itu sebagai uzlah bil khos. Ingat, uzlah ayat 2, uzlah di tempat khusus, uzlah di tempat umum. Intinya sama-sama hati kita menghadap, mentok kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat umum, yaitu dengan sirul asror, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, hatimu kudu mentok kepada Allah. Sadarnya, ingatnya. Contoh, ada ayam lewat, nelek di depan rumah. Kalau hatimu hanya mentok kepada makhluk, pasti akan marah-marah ke ayam, sama aja orang lah percuma marah ke ayam. Bener enggak? Bener nggih? Kalau hatimu mentok kepada Allah, ya sudah, subhanallah. Allah yang menggerakkan ayam ini, Allah yang menelekkan ayam ini, dan Allah yang menggerakkan tanganku untuk membersihkan tai ayam ini. Masalah beres, hatimu tidak terluka, hatimu tidak terkotori. Ternyata di dalam ayam yang nelek pun di situ ada uzlah di tempat umum, uzlah bil am. Itu baru telek ayam, belum tetangga yang rese, ya, belum suami yang rewel, belum anak yang bandel, macam-macam. Di situ hati kita harus mentok melihat Gusti Allah, siapa yang menguasai di balik semua itu. Selanjutnya, uzlah sebagaimana yang disebutkan di atas mengandung arti khalwah. Jadi uzlah itu nama lainnya khalwat. Jadi biar ibu-ibu itu mulai nggak asing dengan istilah seperti ini. Uzlah, khalwat, tetapa itu sama ya. Tapak cek Sundana teh, cicing, bertafakur ya. Yaitu bertafakur di tempat yang sepi lagi sunyi, ya bisa sebelum tidur, bisa pas tahajud, bisa di gua ya. Nek Rasulullah itu di gua Bu ya. Tapi nek sekarang kunaon kudu neangan gua jauh-jauh, ndak kudu ya.
di dalam rumah pun yang penting hatimu sudah bisa menyambungkan rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibu-ibu yang sudah rajin tahajudnya, ulah langsung buru-buru menyat setelah tahajud, setelah berdoa ya. Tas tahajud kan berdoa ya. Erek minta naon bebas. Tahajud heula, tas berdoa, erek minta dunia, minta anak soleh bebas. Yang penting berdoanya itu setelah tahajud, tidak mengotori niat kita tahajud kita hanya kepada Allah, doanya ya hanya kepada Allah. Tas berdoa sempatkan cicing barangkali 5 menit 10 menit jeng hati kita betul-betul klik sampai hatimu kosong, sampai engkau mau menemui kekosongan, sampai engkau merasa dirimu itu bukan siapa-siapa, dirimu itu tidak bisa apa-apa. Itu harus kau latih. Nah, itu caranya gimana? Lepaskan semua pengakuan, ilmumu, hartamu, anakmu, suamimu, jabatanmu, pangkatmu itu kabeh miliki Gusti Allah. Termasuk ragamu, termasuk nyawamu, termasuk rohmu itu sejatinya ya hanya Gusti Allah. Akui di situ, cici, ya Allah, sungguh semua ini milikmu ya Allah. Gitu. Hatimu kudu ngomong dan merasakan dan menyerahkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entek kudu lila 5 sampai 10 menit cukup. Semaremna itu naon ya? Sehayangna. Ya, gitu ya, Bu nggih. Bisa pas tahajud, habis tahajud, bisa sebelum tidur, bisa sebelum subuh, bisa naon wae. Yang penting ketika dalam keadaan sunyi, hatimu ketemu Gusti Allah. Kalau sudah itu engkau latih, engkau bawa di tempat umum, rasa yang tadi itu engkau bawa ke tempat umum. Bisa pas pengajian, bisa pas ngerumpi, bisa pas arisan, bisa pas kumpul anak bojo, bisa pas ke sawah, bisa pas dangdutan, bisa pas jaipongan, ya, bisa pas engkau apapun aktivitas fisik, hatimu tetap dalam keadaan menyawang Gusti Allah. Meskipun kau pas hajatan, dirimu melihat jaipong ya, yang begitu menariknya, hatimu itu tetap biasa saja menghadap Gusti Allah. Kok delalah diri kita digerakkan harus joget karena sebagai ibu hajat, yang jogete pun dalam keadaan hatimu ketemu Gusti Allah. Ini tingkatan yang lebih sulit di sini. Maksiat tapi ketemu Gusti, susah ini. Ibadah taat ke ketemu Gusti Allah angel, dikasih waktu maksiat ketemu Allah ya luweh Tapi meskipun angel ada, Bu. Jangan salah, para kekasih Allah yang dia ahli maksiat secara zahir itu banyak. Ya. Jadi meskipun dia seorang PSK, tetapi hatinya tetap berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun secara zahir dia ngibing, joget, tetapi dalam hati kita nggak tahu. Siapa tahu zahirnya dia bergerak, ngibing, tetapi hatinya terus berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu 1:1 triliun. Wong ketika taat wae hatimu ketemu Allah wae sek, apalagi ketika minimal ketika setelah melakukan maksiat hatimu segera eling Gusti, minimal itu. Contoh, ibu-ibu marah itu maksiat bukan? Ketika marah kan belum eling Allah ya. Ketika marahnya setelah beberapa detik marah ingat Allah, langsung sadar kembali ke Allah, itu baru tingkatan yang sudah lumayan. Syukur-syukur 3 detik langsung beres. Kebanyakan manusia enggak, marah ya marah aja, sampai berbulan-bulan bertahun-tahun jadi dendam,
tersimpan di dalam hati itu akan menjadi karma, akan menjadi dosa yang harus dibereskan. Kalau dia belum beres di dunia, dibereskan di alam barzakh, dia dibereskan lagi di neraka. Nauzubillah ini dari itu. Ingat, sering kami sampaikan uzlah itu ada di 4 waktu. Yang pertama waktu taat, yang kedua waktu maksiat, yang ketiga waktu nikmat, yang keempat waktu bala. Bala itu waktu yang tidak nikmat. Ketika 4 waktu ini wajib hati kita selalu beruzlah. Wajib hati kita beruzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan diri hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Bu, yang sulit itu ketika kita dalam keadaan maksiat. Karena tidak menunggu kemungkinan kita ini masih sering melakukan maksiat. Betul nggih? Tetapi yang jauh lebih penting, hatimu cepat-cepat sadar. Meskipun besok diulang lagi, ya sadarlah lagi, arane iki jalma manusia. Gitu. Kalau tingkatan zaman dulu, para wali Allah dulu Bu, itu lebih prihatin lagi, ya. Sebagaimana khalwat ini merupakan salah satu 4 tiang yang menjadi dasar bagi orang-orang yang menghendaki penglihatan batin kepada Allah. Berarti ada 4, 1 khalwat. Terus ada 3 lagi. Setelah 1 khalwat ada 3 lagi, yaitu diam. Yang kedua lapar. Yang keempat bangun malam. Ini kunci. Tak tambahin 1 lagi 5, yaitu menjaga wudu. Ini orang khusus ini jarang melakukan ini. Orang umum itu jarang melakukan ini. Menjaga wudu. Ya. Ini hanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah yang mau menjaga wudu. Jadi nek ibu-ibu menjaga wudu, insya Allah itu sebagai tanda hatimu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun wudu ki geus jaga, komo hatena pasti marahke dibiarkan saja. Sombong dibiarkan saja, iri dibiarkan saja, dengki. Nah, itu. Yang kedua uzlah. Yang ketiga diam. Diam ini bukan berarti kita nggak boleh ngomong, enggak. Tetapi kita mulai mengurangi ngomong yang tidak penting. Ya, ngomong tidak penting itu apa? Ngomongkan batur, sing jelek. Lamun tak bisa ngomong nu alus, lebih baik diam. Nah ini mulai dilatih ya Bu, ya? Insya Allah. Jadi ngomong itu akhirnya yang bermanfaat. Ya ngomongkan kumaha carana masak nasi kuning nengenah, itu ngomong yang bermanfaat. Kumaha carana ameh bisa rajin pengajianna, kumaha carana, nah itu kan bermanfaat. Tetapi kalau kita mengomongkan sing tidak bermanfaat, contoh mengomongkan kehebatan kita, mengomongkan ya, membicarakan kehebatan kita, harta kita, membangga-banggakan ilmu kita, amal kita, itu termasuk ngomong yang tidak bermanfaat. Berarti masih ayak pengakuan dina hatena. Berarti hatina encan bersih kene, masih ayak pengakuan. Coba kalau ibu-ibu duduk terus ngobrol dengan orang-orang yang mungkin ahli syariat, dia rajin sholat, rajin zikirnya, wiridnya, kok hatinya masih membangga-banggakan. Yang diomongkan itu membangga-banggakan.
yang membanggakan aku hebat bisa tahajud, aku hebat bisa sholat dan sebagainya, termasuk hajinya, itu berarti hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah dekat dengan Allah pasti banyak diam. Kalau nggak diam, ngomongnya yang bermanfaat. Itu cirinya. Kok orang yang banyak ngomong, apalagi ngomong kejelekan batur, ngadu domba, membanggakan jasa-jasanya, membanggakan kehebatannya, usahanya, itu berarti ciri hatinya masih jauh keneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin masih belum diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga wudhu, uzlah, diam ya. Berarti bukan berarti nggak usah ngomong. Habis ini untuk ngomong babar belas yang salah lain gitu ya Bu ya. Allah salah tangkapnya. Diam itu artinya ngomong hanya yang bermanfaat. Itu. Yang keempat adalah lapar. Lapar itu bisa berpuasa atau bisa makan sampai nunggu lapar. Ya. Bisa engkau dengan berpuasa, menjaga puasa, bisa dengan nunggu makannya itu nunggu sampai lapar. Kalau belum lapar ya belum makan. Jadi ada suatu tirakat yang namanya ketemu makannya itu kalau ketemu makanan, kalau sudah lapar. Kalau belum lapar, belum makan. Maka Rasulullah juga mengajarkan kita, ya, makanlah sebelum lapar, terus berhentilah sebelum kenyang, ya. Artinya apa? Kita harus menjaga jangan terlalu kebanyakan kenyang. Ini susah Bu ya bagi kita ya, apalagi seneng makan ya. Maka dulu sering tak ajarkan kalau bisa puasa itu minimal 1 weton sekali. Ya. Wetonnya apa Ibu-ibu? Katakanlah Kamis Pahing ya. Ya setiap Kamis Pahing puasa. Nah, kalau nggak bisa puasa weton, puasa Senin Kemis. Kebalik ya. Senin Kemis. Kalau nggak bisa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 itu. Jadi puasa nak hiji-hiji aja sing paling banget tuh minimal itu puasa pas weton lahirna. Itu kudu ayak puasa. Nah, lamun teu ya Senin Kemis, lamun teu puasa Ayamul Bid ya. Kalau Mas Vicky apa? Karena saya kerjanya jauh, cuman ngambilnya pas puasa weton setiap Kemis Pahing. Nah, itu ya Bu ya. Jadi tergantung, kok kondisi lagi enak ya Senin Kemis, kok kondisi lebih enak lagi Daud ya. Tergantung gimana greteknya hati, ulah dipaksakan. Yang penting ulah babar blas puasa nak setahun sekali pas bulan Roma. Itu pun yang puasa biang ente dan tekade ngomong nak kebatur puasa, ternyata di dalam rumah makannya sudah 5 piring. Ke masjid milu-milu buka puasa. Nah gitu ya Bu ya. Dijaga ya Bu nggih. Hiji jaga wudu. Hakikatnya jaga wudu. Kalau marah, sewot, nggak enak di hati, segera kembalikan kepada Gusti Allah, segera minta maaf. Kedua, uzlah sempatkan setiap hari, barangkali 5 menit sampai 10 menit sebelum tidur, atau pas tahajud, atau pas waktu tertentu, untuk hatimu merenung, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga uzlah bil'am di tengah masyarakat. Itu juga hati kita wajib untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diam. Jangan banyak bicara, apalagi ngomong yang tidak penting atau ngomong yang jelek, dijaga. Nggak mungkin kekasih Allah itu ngomong yang jelek. Kekasih Allah itu yang ngomongnya yang baik, yang bermanfaat, yang menyejukkan, yang membuat orang-orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lapar.
Lapar di sini jaga. Satu, kalau nggak puasa weton ya puasa Senin Kamis. Kalau nggak Senin Kamis puasa Daud ayam nipit. Hakikatnya apa? Diri kita senantiasa menjaga, membentengi hati kita dari memakan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sama makanannya hati yang dilarang Allah itu apa? Ya dendam, benci, iri, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling berilmu, itu ulah diasupkan dina hati itu. Yang kelima adalah bangun malam, yaitu tadi sama dengan tadi. Jadi ketika kita bangun malam itu, kalau yang puasa tahajud ya tahajud, kalau yang hanya ingin bertafakur ya silahkan sempatkan hati untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, ilmu ini akan bermanfaat